Oke, teman-teman semua mohon maaf sekali atas gangguan jaringan yang terjadi hari ini. Semoga nantinya bisa lancar. Kita berdoa bersama biar jaringannya lancar, diridhoi untuk bisa melangsungkan acara AIM Alumni Instiper Menginspirasi. Nah, di sini kita akan menunggu untuk bisa bergabung dengan kita Bapak Ari Dewantara S. Hud M. Hud untuk nantinya bisa bergabung, dapat memberikan share pengalaman kerjanya, share dalam bapaknya membangun usaha, kemudian share tentang bagaimana dulu Bapak Ari bisa berkuliah di Instiper, itu bagaimana caranya gitu. Kemudian juga Bapak Ari dalam kesehariannya dulu sebagai mahasiswa Instiper, tentunya apa saja yang didapatkan. Nah, di sini kita tunggu bersama begitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru bergabung pertama kali, jadi kami sampaikan lagi bahwa nanti kita akan live AIM dalam 1 jam ke depan bersama Bapak Ari Dewantara S. Hud M. Hud, di mana beliau adalah alumni Instiper jurusan budidaya kehutanan begitu, dan saat ini mempunyai pengalaman menjadi bekerja sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini kan teman-teman tahu bahwa Instiper merupakan salah satu kampus dengan minat sawit terbaik dan tertua di Indonesia. So, buat teman-teman yang ingin mendalami tentang sawit, ingin mendalami tentang ilmu-ilmu kelapa sawit apa saja, mulai dari budidayanya, kemudian dari bagaimana mengelolanya. Nah, nanti simak baik-baik dan bisa ditanyakan begitu, apa-apa saja yang menjadi pertanyaan teman-teman bisa di drop di kolom pertanyaan gitu. Nah, ini kita juga ingatkan lagi untuk teman-teman yang calon mahasiswa baru yang saat ini bergabung di AIM, kegiatan AIM ini, bahwa kita sudah masuk gelombang 3. Nah, akan berakhir pada tanggal 31 Juli. Jadi jangan sampai telat, jangan sampai kalian melewatkan waktu yang sangat berharga ini. Nah, di sini juga untuk jalur-jalur pendaftarannya, nanti untuk jalur reguler kemudian jalur rapot akan mendapatkan potongan biaya sebesar 1 juta rupiah begitu. Dan untuk yang prestasi, jika teman-teman mempunyai prestasi apapun minimal tingkat kabupaten atau kota begitu, teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 2 juta rupiah. Jadi jangan sampai kalian melewatkan ini. Dan untuk teman-temannya yang sudah bergabung menjadi mahasiswa baru, boleh ajak teman-temannya lebih banyak untuk bisa bergabung di Instiper. Jadi teman-teman bisa banyak teman di Instiper dari daerah kalian. Nah, di sini sudah bergabung dengan kita Bapak Ari Dewantara S.Hud M. Hud. Bapak, mohon maaf atas ketidaknyamanan hari ini. Jadi ini ada beberapa kendala koneksi begitu dari kami. Nah, harapannya nanti ke depan 1 jam ke depan bisa lancar ya Bapak. Ya, Mbak. Ya, baik. Nah, di sini karena kita tadi saya sudah sempat memperkenalkan sedikit tentang Bapak Ari Dewantara, boleh langsung saja diperkenalkan begitu. Siapa sih sebenarnya Bapak Ari Dewantara S.Hud M. Hud ini? Dan mungkin bisa di-sharingkan juga tentang pengalaman kerjanya dan juga pengalaman membangun usahanya begitu ya kan. Sekarang Bapak sebagai pengusaha kelapa sawit begitu ya Bapak ya. Boleh langsung dijelaskan begitu Pak? Monggo silahkan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. teman-teman. Oke. Bapak. Perkenalkan, saya Ari Dewantara. Asal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, saat ini saya bekerja menjadi petani kelapa sawit.
Nah, saya alumni Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Stiper, jurusan Budidaya Kehutanan. Nah, jadi eh, kalau pengalaman kerja, saya lulus 2006. 2006 langsung terjun ke dunia konsultan, kontraktor, dan developer. Jadi sebenarnya tidak ada keterkaitan dengan basic yang saya jalanin. Cuman bangganya saya bisa kuliah di Stiper. Di sana kita dibentuk. Jadi kita bisa kerja di mana saja dan dengan latar belakang apa saja. Itulah hebatnya Stiper. Ya mungkin gimana ya kalau kita bilang Stiper itu membentuk lulusan yang benar-benar bisa siap kerja di lapangan lah. Nah jadi kalau saya pengalaman saya di kuliah, jadi tidak ada yang namanya anak-anak Stiper itu yang tidak bisa di lapangan. Karena saya membuktikan pribadi. Nah, jadi buat teman-teman semua, kan kita punya masing-masing pengalaman ya, kan beda-beda. Nah, jadi menurut saya kita itu tidak harus kerja sesuai basic sebenarnya, tapi sesuai peluang yang ada. Nah, karena saya mengalami, saya hampir berapa ya, hampir dari 2006 sampai 2015. 15 tahun. Hampir 15 tahun, Mbak ya. Ya, bergerak di luar dunia sawit kan. Dunia apa? Bukan dunia sawit, dunia yang saya dalami lah. Ilmu yang saya dalami kan di luar sebenarnya. Ya. Ya, tapi bangganya kita menjadi alumni Stiper, kita dibentuk jadi orang yang siap kerja. Nah, mungkin kalau pengalaman waktu kuliah, saya dari masuk tahun 2000, dari tahun 2000 sampai lulus, saya kan di UKM Mapala. Mapala, iya. Mapala Kapakata. Jadi sesuai basic, kita kan orang kehutanan. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya tidak wajib kan ikut UKM, tidak wajib. Cuman di dalam UKM itu akan digembleng untuk pengembangan diri. Karena pengembangan diri ini kan tidak kita dapat di dunia kuliah, di bangku kuliah kita tidak dapat. Jadi sudah di dalam Stiper kita digembleng jadi yang siap kerja, di UKM kita membuka diri gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau istilah saya punya motivasi untuk membangun cita-cita tuh, menurut saya kan kalau dari literatur yang lain itu kan banyak harus gini, tapi menurut saya orang sukses itu gampang, cukup berhayal. Nah, kenapa berhayal? Karena dengan berhayal kita kan membentuk sugesti. Oh, saya pengen seperti ini. Orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, jadi kalau kita berhayal sebenarnya itu membuat sesuatu kita tuh jadi lebih kreatif. Kan kita berhayal tuh kan pasti akan membentuk ide. Nah, jadi ide-ide yang kreatif gitu loh. Ya kalau berhayalnya negatif jangan. Ya kan gitu. Ya. Jadi kalau kita berhayal menjadi kreatif, sehingga cita-cita itu gampang tercapai, Mbak. Itu kalau yang sudah saya jalanin. Nah, terus kiat-kiat yang kedua itu banyak bersyukur. Ya, karena kalau kita bersyukur itu kan membuat pikiran kita, hati itu tenang. Nah, jadi kalau kita punya masalah, kita bisa menyelesaikan secara proporsional ya, proporsi gitu loh maksudnya. Karena setiap masalah itu kan pasti ada jalan keluar.
jadi lebihnya kenapa bersyukur? Karena masalah itu kan kembali di dalam. Mm-mm. Jadi kebanyakan kita kalau kalau punya masalah nyarinya keluar, ujung-ujungnya curhat kan gitu. Iya. Padahal masalah itu kan dari dalam. Nah, supaya kita bisa tenang, makanya harus bersyukur itu kalau yang sudah saya jalani. Terus yang paling yang kedua, yang ketiganya kita tekun, Pak. Mm-mm. Karena sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak tekun, tidak akan bisa. Iya. Sepintar apapun Anda, kalau tidak tekun, tidak akan bisa. Nah, terus kiat yang terakhir, banyak sedekah. Ya, karena pengalaman bahasa saya tuh gini, gimana Tuhan mau kasih kamu rezeki kalau kamu aja pelit. Nah, kan bahasa simpelnya gitu ya. Iya. Jadi ya kalau saya kan mungkin kalau sedekah ini dalam ajaran agama manapun pasti ada. Iya. Tapi kan intinya gimana mau diberi kalau tidak memberi. Memberi. Ya, mungkin kalau dalam kita yang muslim sedekah ini kan mensucikan. Ya kan ibarat logika gini, Anda beli ayam, masa kotorannya ikut dimakan? Nah, kan gitu. Itulah kalau menurut saya kan sedekah. Nah, mungkin mungkin kalau saya kan simpel aja. Jadi eh, kita harus apa namanya ya, sukses itu dari banyak berhayal, terus berhayal, bersyukur, sedekah, yakin. Nah, jadi kalau kalau saya itu aja kiatnya. Mm. Ah, karena kan tiap orang beda-beda. Betul. Ya, Itu jadi dari Pak Ari begitu ya. jadi jadilah diri Anda sendiri. Betul. Ya, jangan kita mengikuti orang karena kita punya diri sendiri. Karena kiat-kiat tiap orang beda, cuman kita bisa belajar. Ya kalau bahasa kita di sini kan gini, oh orang hebat. Oh dia makan nasi, saya juga makan nasi. Kan gitu. Secara logika manusia. Masa kita nggak bisa? Iya. Nah, cuma kita ya kembali tadi. Poinnya sehebat apapun Anda, kalau tidak tekun, Anda tidak akan berhasil. Nah, jadi singkat cerita mungkin dari saya itu Mbak. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain dengan kita berbagi pengalaman yang sudah ini ya semoga semua bisa sukses barokah. Ya. Oke, Mbak. Luar Nah, biasa sekali ini tadi sharing dari Bapak Ari. Di sini nggih. berarti ada beberapa poin penting ya, Pak ya, yang harus diingat-ingat Ya, oleh teman Instiper bahwa jangan takut untuk bermimpi, begitu ya, Bapak ya. Setinggi ya, apapun mimpi itu, kalau kita bermimpi pasti kita akan menuju mimpi itu untuk apa ya, ya, ada action untuk mimpi itu bisa terwujud, ya. gitu ya, Bapak. Nggih, Ya, mimpi boleh tapi jangan lupa bangun. ya. Ya. Mimpi boleh tapi jangan lupa bangun. Betul itu Pak. Nanti kalau terlalu Nggih. banyak mimpi juga nanti takutnya nggak bangun-bangun bahaya Ya, juga ya Pak ya. Nah nggih. itu poin pertama. Kemudian jangan lupa bersyukur. Begitu Pak? Bersyukur. Iya. Nggih. Jadi nanti kalau teman-teman itu bersyukur dengan keadaan yang ada, kemudian bisa juga bersyukur dengan lingkungan yang baik, begitu Ya, bisa membentuk teman-teman, membentuk mentalnya teman-teman untuk ya, apa ya, bisa berjuang begitu, tahan mentalnya seperti yang tadi Bapak Ari sampaikan juga bahwa lulusan Instiper begitu bisa kuat dimanapun begitu ya Pak ya, bisa ya, kuat mentalnya, kemudian bisa juga apa bertarung di bidang yang sebenarnya bukan bidangnya kan tadi sempat saya jelaskan juga bahwa Pak Ari merupakan lulusan dari budidaya kehutanan begitu ya Bapak ya, tapi justru di pekerjaannya menangkap peluang bahwa ini nih ada peluang emas di bagian kelapa sawit dan ini diterima dan ditangkap oleh Bapak Ari sehingga Bapak Ari sekarang bisa sesukses ya, ini begitu ya amin. Bapak ya, sesuai versinya Bapak tentunya. Sukses kan Ya, masing-masing ya Bapak ya masing-masing takarannya. Nah ya. menurut Bapak Ari nih suksesnya
versi Bapak Ari ini begini, jadi tidak harus dari teman-teman harus sesuai dengan jurusannya Ya, begitu untuk bekerja nantinya, tapi juga bisa menungkap peluang bahwa di luar banyak industri-industri perkebunan yang bisa dimasuki, bisa didalami sehingga bisa sukses di kemudian hari. Kemudian ya, juga di sini sudah banyak juga tips-tips yang sudah disampaikan Bapak Ari. Nah, di sini ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Bapak di kami untuk bisa dijawab langsung oleh Bapak. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga di kolom komentar hari ini. Ini cukup banyak. Yang pertama, ini saya bacakan langsung ya Bapak ya. Apa ya. saja aspek detail yang dibutuhkan dalam kesuksesan di dunia perkebunan kelapa sawit? Silakan Bapak. Ini versi saya, Mbak ya. Iya Jadi betul, versi Bapak. apa saja aspek yang diperlukan untuk Ya, mencapai sukses di dunia kelapa sawit. iya betul. Ya, jadi ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Hmm, kembalinya eh, kita harus tekun, 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 terus mau belajar. mau belajar lagi. Karena ya kembali tadi kan saya bilang sehebat sepintar apapun Anda, kalau Anda tidak tekun dan tidak mau belajar, Anda bukan siapa-siapa. Betul. Ya, karena kan tipsnya gini, kita itu seperti keluar dari tempat nyaman. Mm-mm. Nah, jadi dari tempat nyaman ke tempat yang tidak nyaman. Nah, kalau kita tidak bersyukur, kita tidak akan merasakan nyamannya tempat yang tidak nyaman. Itu. Ya, nah jadi ya kembalinya kan seperti kita gini Mbak, kita seperti bunglon lah. Jadi di mana saja kita bisa berinteraksi sama lingkungan yang baru. Ya, jadi itulah yang saya lakukan di kebun. Jadi kan kalau makanya saya bilang, saya 15 tahun di dunia kerja yang di luar basic saya. Mm-mm. Kan kalau secara logika kita itu kan udah wah ini udah lupa ilmunya nih kan. Udah lupa nih. Tapi karena kita kembali, karena kan kita bukan merasakan, kita cari peluang. Peluang yang sesuai dengan situasi yang terjadi sekarang. Nah, jadi kan mau tidak mau kita harus menekuni dan bersyukur di sana. Karena kalau tidak kunci-kuncinya tidak seperti itu, ya mungkin banyaklah teman-teman yang sudah yang kesana kemari. Ya kembalinya kan yang pasti kurang bersyukur aja. Nah mungkin Kuncinya, itu kiat saya kalau mau sukses di industri kelapa sawit. oke, berarti selalu Ya bersyukur ya Bapak ya. bersyukur ya, Dan mental untuk siap adaptasi di zona tidak nyaman begitu tidak bisa nyaman. dipraktekkan. Jadi dengan bersyukur berada di lingkungan yang kurang nyaman, jadi malah bisa memantapkan hati begitu ya Bapak ya. Jadi Ya, bisa lebih nyaman bagaimana kita untuk memperbaiki keadaan begitu ya Bapak ya. nggih Mbak. Nah, ini selanjutnya ada lagi Bapak pertanyaannya bagaimana caranya memotivasi diri sendiri ketika berada di titik kegagalan gitu. Silahkan Bapak. Oh, jadi memotivasi Mbak ya. Ya, Kalau memotivasi itu, kalau menurut saya gampang Mbak. Bercermin aja Mbak. bercermin saja. Bercermin ya. Jadi ini ada tip ya kalau sebelum tidur, Mm-mm. bercermin. Mm. Nah, bercermin kan kita akan ngelihat diri kita. Mm. Nah, jadi ya kalau kembalinya ke bersyukur lagi juga Mbak. Gitu. Kita harus mensyukuri karena kan
kalau kita bercermin kan kita lihat nih, kita lihat semua organ kita kan lengkap. Nah, organ kita lengkap. Jadi kalau kita masih membayangkan kita tidak bersyukur, kan banyak di luar sana yang organnya tidak lengkap. Nah, dari seperti itu tadi kan kita akhirnya punya mental. Akhirnya secara tidak langsung itu akan terbentuk, Mbak. Jadi itu, Mbak. Kalau untuk membentuk mental sendiri ya. Mm-mm. Betul. Nah, yang kedua jadi diri sendiri. Jadi, ya, jadi diri sendiri. Ya, ya bahasa keren itu kan be yourself ya. Iya, betul. Bahasa kerennya kan gitu. Kalau bahasa kita kan jadi diri sendiri itu. Ya, mungkin itu Mbak. Kalau dari saya. Oke, berarti nggak Mm. usah susah-susah ya Pak ya untuk bisa Ya, memotivasi diri. Cukup di depan kaca ngelihat, oh ini saya begitu ya Pak ya. Oh jadi ya ini kita harus patut bersyukur bahwa kita masih diberikan bersyukur. kelengkapan jasmani, kesehatan, Ya, kemudian dengan karena kan yang bikin kita pusing itu kan terlalu banyak ngikutin. oh, iya betul. Ya, benar ya Mbak. Iya Wah betul Pak. itu orang sempurna seperti ini. Nah, Jadi kita kan mematok tidak. sendiri begitu ya Bapak ya. Ya, kita harus punya anak sendiri, Iya. punya main sendiri lah, Ya, tapi tetap jadi diri sendiri begitu ya diri Bapak. Tentunya sendiri dengan ya, mengembangkan potensi yang kita punya potensi begitu yang ya. ada ya, Oke, jadi bisa membentuk mental kita untuk bisa bersaing dengan yang lain. Jadi jangan benar. berpatokan bahwa sempurna itu si A, si B begitu ya Ya, Bapak ya. Karena jadi kalau masing-masing kalau punya kita berpikiran harus seperti orang, Mm-mm. itu akan Iya terjadi betul. mental block. Mm-mm. Karena Nah, jadi kan masing-masing dari kita. otomatis, nah ya, jadi kita malah memblok mental kita sendiri. Betul. Betul, betul. Ya, jadi yakinlah Anda akan jadi apa, jalani. Mm-mm. Karena kalau kita yakin kan Tuhan bersama kita kan bahasa kerennya gitu. Iya, betul Ya. banget. Betul. Nah, em, Ah, nah tadi ada beberapa yang sudah bertanya Bapak ya, sambil saya ya, cari pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di sini, yang lainnya. Oke, ini ada pertanyaan yang cukup apa ya, menggelitik begitu Bapak. Jadi dulu ada pertanyaan gini Pak, bagaimana dulu Bapak kan jauh dari di Palangkaraya, begitu memilih Instiper begitu di Jogja, padahal beda pulau dan jauh. Itu sebenarnya ada alasan khusus tidak Pak, Bapak untuk bisa menjadi mahasiswa Instiper, kemudian memutuskan berkuliah di Instiper? ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya gini Mbak, kalau secara riwayat pendidikan, Hmm? mungkin masuk Stiper tuh nasib Mbak, Oh nasib, gitu. nasib ya. Jadi dulu saya waktu pendaftaran itu kan harusnya di UGM, saya di Teknik Sipil. Hmm. Teknik Sipil UGM, terus di UII saya arsitektur. Hmm. Nah, cuman kok kayaknya asik di kehutanan. Hmm. Karena kan kita punya jiwa alam. Iya. Nah, akhirnya dulu kan waktu masih pakai bis mau keluar dari ring road. Iya. Jadi ngeliat lah ya, apa namanya tuh pintu masuk. Oh pintu masuk, Nah, iya. pintu masuk itu kan, weh, ini kampus apa? Coba-coba Hmm. masuk. Nah, Hmm. disitulah awalnya. Jadi Hmm. pengalaman saya pribadi dulu, Hmm. eh apa dosen-dosen terus orang-orang rektorat itu welcome. Hmm. Itu yang membuat kita itu jatuh cinta lah ke Oh, Instiper dulu. iya. Ya, jadi tidak karena kan kita dulu di seberang di tahun Hmm. 2000 itu kan masih belum ada informasinya Iya. kan kurang. Ya, jadi karena yang mungkin saya bilang tadi nasib Nasib delalah gitu loh. dilalah. Nah, ya. Jadi sebenarnya
ya kembali tadi, kenapa saya memutuskan masuk Stiper? Hmm. Yang saya nilai itu orang-orang rektoratnya welcome, dosennya juga welcome. Hmm. Ya, karena saya dulu di pembimbing, ada dosen pembimbing saya itu bilang gini, Mbak, saya tidak akan meluluskan Anda kalau Anda tidak menguasai. Hmm. Nah, jadi itu yang saya ingat sampai sekarang. Anda tidak akan lulus kalau tidak menguasai. Nah, ternyata itu yang maksud dosen saya itu yang mengantarkan saya sampai ke titik sekarang. Hmm. Just- Nah, jadi itulah saya bilang. jadi motivasi diri begitu ya Bapak ya. Ya, Ya. Dan itu ya kan ternyata kembalinya luas kalau begitu ya Pak ya. kita intisarinya kan ketekun, Mbak. Harus Iya, tekun gitu. betul. Tekun Ya, mendalami itu tadi ya Bapak ya. Jadi mendalami tadi justru, ya. ya, justru yang hal kecil yang kadang dari obrolan-obrolan kecil itu bisa menjadi sebuah apa ya, melekat di hati begitu, Ya, jadi motivasi untuk bisa berkembang begitu ya Bapak ya. berkembang. Ya kan Iya, obrolan itu kan berhayal, Mbak. iya betul. Ya, berhayal tapi di waktu yang tepat. Di waktu yang Nanti kalau kita ngayal terus kan dikira edan nanti. Oke. harus tetap Karena dulu bangun gini, ya Bapak Mbak. ya untuk Saya aksinya, pernah, jangan cuma saya mimpi dulu aja. ya pernah dimotivasi. Jadi gini, kita kalau kerja di Indonesia dulu nih, tapi sekarang kan mungkin berubah ya pola mindsetnya ya. Dulu kalau kerja di Indonesia ilmunya harus melebar, Lebar. melebar. Kalau dia ke dalam itu lapangan kerjanya kan masih belum ada. Mm-mm. Jadi pengertian kenapa melebar, Anda harus bisa apa saja. Kalau mau dipakai di dunia kerja di zaman itu. Karena karena kalau kita terlalu dalam, itu yang disebut orang ahli. Kan masih belum ada dunia Ya, kerjanya. Ya. jarang. Jadi kalau saya bilang ilmu saya melebar. Ya bahasa bahasa keren itu kan multi talent katanya. Ya, multi talent betul Nah, Pak. ya Ya, cuman kan kita mau tidak mau tetap kembali ke basic kita sebagai orang lapangan. Nah, luar biasa sekali nih Pak, sharing-sharing kita pada ya, hari ini. Jadi ya Kak. tadi dari Oke. perkataan bahwa uh, kalau kita mau lulus kita harus bisa menguasai diri Menguasai. Pak ya. Ya. Pada akhirnya kalimat tersebut bisa digunakan di seluruh kegiatan kita begitu ya Bapak ya. Jadi kalau kita mau Ya, lulus di salah satu hal berarti kita harus menguasai hal itu dengan baik, ya, begitu bisa mengontrol, mengelola dan juga memecahkan masalah-masalah apa yang ada di dalamnya begitu ya Bapak ya. ya, Oke. Nah, di sini mungkin ada sedikit begitu dari Bapak, kira-kira buat pesan untuk teman-teman Instiper dari Bapak, kira-kira untuk bisa nantinya menjadi pribadi yang sukses begitu, dan juga mungkin untuk calon mahasiswa baru Bapak dimotivasi biar segera DU karena ini kan sudah gelombang ketiga begitu Bapak. oh Nah, ya, jadi agar segera ah, daftar ulang di Instiper. Jadi jangan ragu dengan Instiper oh seperti ya, yang Bapak ceritakan tadi, biar teman-teman makin bersemangat. Ayo cepat daftar ulang menjadi mahasiswa baru, bergabung ya, bersama di Instiper jadi Yogyakarta. di Begitu keluarga Bapak. besar Stiper ya. Oke, Betul. jadi untuk teman-teman di Stiper, jadi semangat karena dunia kerja menanti. Jadi lulusan Stiper itu tidak ada bahasa menganggur. Betul. Ya, jadi jangan cuman berpikiran harus ke dunia bahasanya dunia berkelapa sawit, dunia ini, tapi dunia kerja menunggu Anda. Jadi teman-teman yang masih kuliah di Stiper harus menguasai ilmunya, kuasai ilmunya. Ya, jangan takut, dunia kerja menanti. Nah,
Terus untuk teman-teman mahasiswa, calon mahasiswa ya. Iya, betul. Calon Ya, mahasiswa. jadi pesan saya gini, cepat-cepat aja selesaikan ininya. Karena ndak rugi masuk stiper itu. Dijamin nggak akan nganggur. Betul. Ya, Anti karena nganggur gitu ya, Pak ya. ya anti nganggur karena banyak alumni itu ndak ada yang nganggur. Hmm, hmm. Jadi bahasa 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 apa ya? Bahasa bertemannya gini. Sebodoh-bodohnya anak stiper itu tetap kerja. Iya, jadi jangan takut gitu loh. Betul. Ya, karena kalau dunia kelapa sawit itu juga banyak membutuhkan tenaga kerja sekarang. Ya, karena pengalaman pribadi saya gini, saya alumni stiper. Hmm, Kalau saya main ke pabrik, hmm, itu kayak orang pabrik aja kita. hmm. Ya, karena alumni kita banyak di sana. Ya, Alumninya jadi tersebar merata begitu ya, Bapak ya, iya di Mbak, dunia alumni pertanian. stiper itu disegani Mbak. Oh, iya, Pak. Makanya kita bangga sekali jadi keluarga besar stiper tuh. Apalagi didukung dengan apa namanya, Pengda begitu ya, Pak, mengurus daerah, Ya, dikasih per semua alumninya. kan Pengdanya se-Indonesia. Iya, Jadi betul. dimanapun Anda berada, mau sesat, hubungi Pengda masing-masing. Dijamin gak sesat. Dijamin gak Ya, sesat dan banyak temannya ya, Bapak ya, banyak banyak relasinya. banyak keluarga Mbak, bukan teman, Oh, keluarga. banyak keluarga malah ya, Pak ya, Ya, keluarga karena alumni, kan yang namanya alumni itu kita anggap saudara. saudara. Ya, yang tua kita bilang kakak, yang muda kita bilang adik kan gitu. Adik, iya. Iya. Makanya saya bilang untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan takut bergabung di Stiper. Oke, Aman, aman. aman. Baik. Iya. Iya. Terima kasih sekali Bapak, ini sangat Oke. luar biasa motivasi dari Bapak untuk teman-teman Instiper dimanapun berada begitu. Nah, ini ada beberapa kesimpulan yang saya apa rangkum begitu pada acara AIM hari ini bersama Bapak Ari Dewantara Eshud Mhud. Yang pertama yaitu berhayal, bersyukur, sedekah, dan yakin begitu. Nah, dengan berhayal kita ingin sukses berawal dari hayalan atau bermimpi, kemudian Mimpi. menemukan ide-ide yang kreatif, lalu menjadi sugesti untuk kita bisa mencapai cita-cita, dan kita yakin cita-cita itu bisa tercapai di kemudian hari. Kemudian ketika kita mendapatkan masalah, terutama di dalam diri kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan banyak apa ya, banyak untuk bisa mengembangkan diri sehingga nantinya apa yang masalah tersebut bisa kita selesaikan oleh diri kita sendiri. Jadi jangan ke orang lain begitu tadi ya Bapak Ya. ya. Kemudian banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbagi, karena kalau kita berbagi kita juga gak akan rugi ya Pak ya. Justru kita Ya. malah akan mendapat lebih banyak begitu ya Bapak Lebih. ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu 2 poin penting untuk meraih kesuksesan versi Bapak Ari Dewantara, yaitu harus tekun dan mau belajar begitu. Ya. Dengan menangkap peluang yang ada dan kita tekun untuk mencapainya dan mau belajar untuk nantinya bisa mencapai apa yang kita hayalkan tadi, kita mimpi-mimpikan, kita cita-citakan tadi, begitu ya Pak. Jadi bangun, jangan cuma berhayal saja, jangan cuma bermimpi saja, tidur saja, Ya. tapi kita harus bangun, aksi, action, Bangun. begitu ya Pak ya. Kemudian kita juga harus bisa beradaptasi di lingkungan baru, merasakan, bersyukur untuk keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, yang dimana keadaan tersebut menjadi peluang untuk kita bisa merasakan bahwa kita masih banyak hal yang bisa kita syukuri untuk bisa mengembangkan mental kita, mengembangkan potensi kita di lingkungan baru tersebut. Kemudian motivasi untuk diri sendiri, teman-teman di sini bisa dengan cara simple bercermin, begitu ya Pak ya.
Ya, untuk nantinya bisa bersyukur itu tadi begitu. Kemudian uh, dan kata kunci begitu yang jadi pegangan dari Bapak Ari Dewantara tadi, yaitu kita harus menguasai apapun itu, menguasai sesuatu untuk kita bisa lulus, begitu ya Pak ya. Jadi kalau ya, kita mau lulus, kita harus menguasai hal tersebut, begitu Pak. Mungkin hari ya, ini sharingnya begitu ya Pak ya, betul ya Pak ya. siap. Ya baik. Nah di sini Bapak, ini kita sudah berjalan 1 jam, kira-kira hampir 1 jam, dan ini ada, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa akan ada giveaway. Ini ada 2 pemenang, yaitu @hari_HARRY_Wilmar dan @bin_nevers. Silahkan untuk DM ke admin kami untuk bisa nantinya diberikan giveaway atau merchandise dari AIM, Alumni Insiper Menginspirasi ini. Nah, di sini kita sudah banyak sharing dengan Bapak Ari tentunya. Sangat luar biasa sekali, banyak hal yang bisa dipetik, banyak hal yang bisa diterapkan begitu ya Bapak ya, di Ya, kehidupan teman-teman Instiper semuanya, sehingga nantinya harapan kita semua bahwa alumni Instiper bisa sukses dimanapun berada, begitu ya Bapak ya. Ya, dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ari Dewantara Eshud M. Hud yang telah meluangkan waktunya, yang telah berbagi pengalamannya, berbagi naik turunnya ketika perkuliahan, kemudian berbagi info apapun itu. Hari ini 1 jam ini kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak. Harapannya nanti ke depan Bapak dapat bergabung lagi di acara-acara kami yang lain, PMB Instiper Jogja, sehingga nantinya teman-teman Instiper juga banyak mendapatkan ilmu yang sungguh luar biasa dari Bapak Ari Dewantara. Terima kasih ya Bapak. Kami ya, terima dengan kasih. itu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, dan mohon maaf tadi ada kendala koneksi begitu, jadi sempat terhenti beberapa menit. Nah, untuk teman-teman juga kita ucapkan terima kasih karena sudah bergabung dengan kita dalam acara AIM, Alumni Instiper Menginspirasi 1 jam ini. Dan jangan lupa bahwa Sabtu depan jam 9 juga tentunya akan ada AIM, Alumni Instiper Menginspirasi, dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik, jadi jangan sampai dilewatkan begitu. Saya Fitria dan segenap kru yang bertugas hari ini memohon maaf atas kendala yang terjadi tadi, dan terima kasih. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Terima Bapak. kasih. Waalaikumsalam, Mbak, warahmatullahi wabarakatuh.